Dua modal utama yang paling dahsyat yang dimiliki umat Islam untuk meluluhkan hati umat manusia adalah 1. Al-Quranul Karim. 2. Dan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengenai baginda Nabi, rincian lengkap dan akurat tentang kehidupan dan sifat-sifat luhur beliau telah tersedia dan dikenal luas. Beliau adalah panutan bagi kaum muslimin dalam menjalani kehidupan mereka sendiri dan dalam menampilkan contoh muslim yang paripurna kepada dunia. Tuduhan-tuduhan keji dan jahat yang dilontarkan terhadap baginda Nabi, sesungguhnya justru memberikan kesempatan terbaik bagi kaum muslimin untuk menyadarkan dunia akan keluhuran akhlak beliau yang sesungguhnya. Selama bulan Ramadan ini, kita akan merenungkan ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan kepada kita tentang risalah dan sifat-sifat luhur baginda Nabi. Allah berfirman, "Sungguh, telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah." Al-Quran Surat 33 ayat 21. Dan juga firman-Nya, "Dengan karunia Tuhanmu, engkau, wahai Nabi, bukanlah orang gila. Dan sesungguhnya bagimu pahala yang tidak putus-putusnya. Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang agung." Al-Quran Surat 68 ayat 2 hingga 4. Baginda Nabi, sebagai suri teladan, menunjukkan akhlak yang paling luhur dan paling tinggi dalam segala muamalahnya, baik dengan keluarga, sahabat, pengikut, orang berpangkat maupun rakyat biasa, yang kaya maupun yang miskin, bahkan terhadap para penentang dan musuh-musuh bebuyutannya. Kehidupan beliau melewati berbagai macam keadaan yang mungkin dialami oleh seorang manusia, dari yang tertindas hingga menjadi pemimpin negeri, dari menghadapi peperangan melawan kekuatan yang jauh lebih unggul hingga meraih kemenangan. Dan dalam setiap keadaan yang berbeda itu, beliau selalu menunjukkan akhlak yang tepat sebagaimana yang dituntut oleh keadaan tersebut. Bahkan sebelum beliau menyatakan diri sebagai utusan Allah, beliau telah mendapatkan pengakuan dari orang-orang sezamannya akan keluhuran budi pekertinya. Mereka memberinya gelar Al-Amin, yakni sosok yang dapat dipercaya dan setiap perkataannya adalah kebenaran. Kaumnya adalah orang-orang yang terlalu sombong dan angkuh untuk memuji siapapun yang bukan seorang raja, bukan kepala suku, bukan ksatria yang hebat, ataupun penyair yang masyhur. Maka, pujian ini adalah sesuatu yang luar biasa datang dari mereka. Dengan memanggilnya Al-Amin, mereka menunjukkan penghargaan yang tinggi atas keluhuran akhlaknya, seolah-olah dialah satu-satunya orang, sebagaimana ditunjukkan oleh awalan, Al, yang dapat dipercaya dalam segala urusan. Ketika baginda Nabi mengalami peristiwa wahyu pertama di Gua Hiro, beliau pulang ke rumah istrinya, Khadijah, dalam keadaan gemetar karena hebatnya pengalaman tersebut. Beliau juga merasa sangat cemas karena dibebani tugas besar untuk memperbaiki keadaan umat manusia. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari mengenai peristiwa ini, lalu beliau berbicara kepada Khadijah dan memberitahukan apa yang telah terjadi, seraya berkata, "Aku khawatir akan diriku." Bukhari, Hadits 3. Ketika Musa menerima perintah dari Allah, beliau juga menyampaikan berbagai kekhawatiran kepada Allah mengenai mengapa beliau merasa tidak sanggup mengemban tugas yang diberikan kepadanya. Al-Quran mengisahkan tentang Musa. Dia, Musa, berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku takut mereka akan mendustakanku. Dan dadaku menjadi sempit dan lidahku tidak lancar." Al-Quran Surat 26 ayat 12 dan 13. Riwayat dalam Bukhari di atas berlanjut, maka Khadijah berkata, "Sama sekali tidak. Demi Allah, Allah tidak akan pernah menghinakanmu, karena engkau selalu menyambung tali silaturahim, menanggung beban orang yang lemah, mengusahakan penghidupan bagi yang papa, memuliakan tamu, dan menolong mereka yang benar-benar dalam kesusahan." Khadijah menenangkan baginda Nabi dan beliau merangkum akhlak Nabi sebagaimana adanya bahkan sebelum diangkat menjadi utusan Allah. Maksud perkataan beliau adalah, jika ada orang yang sanggup mengemban tugas besar ini, maka orang itu adalah Nabi, karena beliau telah mendedikasikan hidupnya untuk melayani umat manusia. Dalam versi lain hadits ini di Bukhari, Khadijah menyebutkan sifat lain dari baginda Nabi setelah sifat yang pertama, dengan mengatakan, "Engkau menyambung tali silaturahim dan engkau berkata benar." Hadits nomor 4953. Dalam riwayat yang sama di kitab hadits lain, beliau menambahkan satu sifat lagi,
engkau amanah, yang berarti dapat dipercaya atas apapun yang diamanahkan kepadanya. Jauh setelah wafatnya baginda Nabi, seorang pria bertanya kepada istri beliau, Aisyah, ceritakanlah kepadaku tentang akhlak Rasulullah. Beliau menjawab, tidakkah engkau membaca Al-Quran, yang berfirman, dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang agung? Ibnu Majah, Hadits 2333. Beliau merujuk pria itu kepada firman Allah dalam Al-Quran Surat 68 ayat 4 yang telah kita kutip sebelumnya. Menurut versi lain dari hadits ini, beliau menjawab, apakah engkau tidak membaca Al-Quran? Pria itu berkata, tentu. Beliau berkata, akhlak beliau adalah Al-Quran. Sahih Muslim, Hadits 746a. Maksud beliau adalah bahwa semua sifat akhlak luhur yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim tercermin dalam amalan baginda Nabi.